Apakah KPU menganggap dirinya itu lebih paham undang-undang ketimbang para hakim MK? Loh kok jadi sombong gini ya? Atau lagi masuk angin? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita masih bicara soal putusan MK terbaru yang dikeluarkan pada hari Selasa kemarin. Ada 3 poin penting ya. Pertama, partai atau koalisi partai bisa mengusung calon kepala daerah walaupun tidak punya kursi di DPRD. Kedua, penurunan ambang batas perolehan suara partai. Kalau di DKI Jakarta itu sebelumnya 25% perolehan suara, sekarang hanya tinggal 7,5% saja. Sehingga banyak partai yang bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, termasuk PDIP di Pilgub DKI Jakarta. Ketiga, syarat usia calon kepala daerah dalam pilkada itu dihitung pada saat penetapan sebagai pasangan calon di KPU. Ketiga poin putusan MK ini otomatis mengubah peta politik di pilkada, mencegah koalisi gemuk yang melahirkan kota kosong, sehingga kompetisi itu lebih demokratis, lebih adil, dan lebih meriah tentunya ya. Artinya rakyat juga dihadapkan dengan banyak pilihan calon. Rakyat ini diajak mikir gitu ya, ikut memikirkan masa depan daerahnya masing-masing. Nggak hanya dipermainkan dengan menciptakan kota kosong atau calon independen boneka. Namun, anehnya, putusan MK yang sangat mendukung alam demokrasi Indonesia ini ya, anehnya ya, tidak disambut dengan antusias oleh KPU. Loh, kok bisa gitu? Kepada media, KPU menyatakan akan mempelajari semua putusan MK berkenaan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pencalonan yang termaktub di dalam Undang-Undang Pilkada. Ini kutipan langsung pernyataan Ketua Divisi Teknis KPU RI ya, Idam Holik namanya. Kemudian sesudah mempelajari putusan MK itu, KPU katanya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah dan DPR. KPU juga belum bisa memastikan apakah nanti ada atau tidak ada revisi dalam peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan kepala daerah pada pilkada. Jadi, KPU mau membandingkan putusan MK dengan undang-undang pilkada dulu, gitu. Seakan KPU ini nggak percaya sama kapasitas para hakim MK yang mengeluarkan putusan itu. Apakah KPU menganggap dirinya itu lebih paham undang-undang ketimbang para hakim MK? Loh kok jadi sombong gini ya? Atau lagi masuk angin? Kenapa ya nggak gercep kayak dulu ketika ada putusan MK yang meloloskan Gibran ke Pilpres 2024? Waktu itu kan gercep banget, sampai menerima berkas pendaftaran Gibran walaupun belum merevisi PKPU. Katanya dulu demi konstitusi, karena sudah ada putusan MK yang mengubah undang-undang. Kata ketua KPU dulu ya, yang sekarang sudah jadi mantan nih ya, PKPU itu turunan dari undang-undang. Jadi KPU mengikuti undang-undang. Bahkan Idham Holik ya, orang yang sama ya, dulu menyatakan bahwa KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan undang-undang. Bahwa katanya KPU telah menindaklanjuti putusan MK nomor 90 yang soal Gibran itu dengan mengeluarkan surat keputusan tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Surat ini katanya sudah sah dijadikan acuan dalam penerimaan bakal capres-cawapres, walaupun saat itu ya PKPU-nya belum direvisi. Dulu gercep banget loh, langsung bikin SK, langsung terima pendaftaran Gibran, gak slow respon seperti yang ditunjukkan oleh KPU sekarang ini. Padahal, begitu putusan MK keluar kemarin ya, banyak ahli hukum bahkan para mantan ketua MK yang bersuara itu sama, bahwa putusan MK ini langsung berlaku di Pilkada 2024. Misalnya, Hamdan Zulfa, beliau itu mantan ketua MK. Beliau menyatakan putusan itu langsung berlaku dan KPU harus segera merevisi PKPU. Mantan ketua MK satu lagi, Jimli Asyidiki, juga meminta KPU segera merevisi PKPU karena masa pencalonan akan segera dimulai.
Mahfud MD, yang juga mantan Ketua MK, juga sama, bahwa putusan MK itu berlaku sejak ketok palu ya, di jam sekian hari Selasa kemarin. KPU nggak boleh cari-cari alasan untuk menunda-nunda implementasi putusan MK itu. Itu semua 3 mantan ketua MK loh. Ahlinya hukum semua itu. Masa KPU masih nggak berani untuk langsung menindaklanjuti secara nyata? Nggak berani memastikan apakah PKPU bakal direvisi atau enggak? Kan lucu dan aneh ya. Oke, sekarang kita lihat pernyataan para ahli hukum lain selain yang mantan hakim MK. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyoroti bahwa di dalam putusan MK itu tidak disebutkan penundaan penerapannya, sehingga itu sudah pasti diberlakukan untuk saat ini, harus langsung dieksekusi. Sementara dari LSM Perludem, ya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, namanya Titi Anggraini, yang juga dosen hukum tata negara di UI, mengingatkan bahwa putusan MK ini serupa dengan putusan MK di perkara nomor 90 terkait Gibran dulu. Sehingga KPU ya harus segera menindaklanjutinya, sama dengan putusan MK dulu itu. Jangan sampai ada tebang pilih ya, mentang-mentang dulu itu terkait satu orang, anak presiden yakni Gibran, jadi KPU pun gercep follow up. Sementara putusan MK yang sekarang ini kan orientasinya itu akan bermanfaat bagi semua pihak. Masa KPU kesannya mau menunda-nunda? Seperti kata Ferry Amsari ya, putusan MK soal batas usia itu kan nanti bikin Kaisang, anak presiden, nggak bisa maju di pilkada. Ya KPU harus menuruti putusan MK itu. Kalau sampai KPU tidak menuruti putusan MK, maka KPU disebut bebal oleh Ferry Amsari. Saya nggak tahu deh ya, apakah marwah KPU itu masih ada. Dulu kan ketuanya dipecat karena perbuatan asusila. Sebelumnya sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Lalu KPU kok bisa meloloskan calon independen di Pilkada DKI Jakarta ya, pasangan Dharma Pongrekun. Padahal ada ratusan kasus pencatutan KTP yang sudah dilaporkan baik ke kepolisian maupun ke Bawaslu. Nah itu gimana prosedur verifikasi dari KPU ya? Kok bisa lolos? Apa nggak dicek secara random gitu data KTP yang masuk? Harusnya bisa dong. Sesudah banyak laporan pencatutan KTP, akhirnya malah ditetapkan pada hari Selasa dini hari kemarin ya. Lolos juga. Masuk angin ini KPU. Sekarang putusan MK ini ya, yang jelas sekali akan menutup peluang Kaisang di pilkada. Hanya selang beberapa jam sebelum putusan MK keluar, Senin malamnya itu Gerindra menyatakan bahwa koalisi Kim Plus akan mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Kaisang di Pilgub Jawa Tengah. Selang beberapa jam kemudian keluar putusan MK yang bikin Kaisang nggak bisa maju. KPU pun gagap menanggapinya. Kaget mungkin ya. Nah, pada hari yang sama dengan keluarnya putusan MK, ternyata ada acara konsolidasi KPU di Jakarta yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pada hari sebelumnya sudah diputuskan ada kenaikan tunjangan insentif buat KPU, di mana kenaikannya itu mencapai 50%. Dari media Tempo ya, saya mendapatkan info ini ya, tentang besaran tunjangan yang dinaikkan oleh Presiden Jokowi. Ambil contoh untuk Ketua KPU Provinsi, itu yang sekarang sekitar 20,2 juta rupiah per bulan ya, sedangkan anggota KPU sekitar 18,5 juta rupiah per bulan. Yang sekarang ini ya. Jadi kalau dinaikkan 50%, Ketua KPU Provinsi akan mendapat sekitar 30 juta rupiah per bulan, sedangkan anggotanya mendapat 27 juta rupiah per bulan. Apakah kenaikan insentif ini yang bikin KPU masuk angin? Kok efeknya kayak bansos di Pilpres ya? Jadi slow respon gitu. Dibandingkan dengan dulu gitu ya, memberikan kesan kayak orang yang lebih ahli hukum ketimbang para hakim MK. Kita yang nggak belajar hukum aja ya, ketika baca-baca semua berita di media tentang putusan MK itu saya kira sangat mudah memahaminya. Baca aja di kompas.com, detik.com, Tempo, atau cnnindonesia.com, itu kan udah jelas ya
apa yang diubah oleh putusan MK. Di situ juga dijelaskan rujukan-rujukan pasal-pasalnya, terus sejarahnya. Gampang kok dipahami. Para ahli hukum juga sudah menyatakan hal yang sama, bahwa putusan MK itu berlaku itu sekarang, harus segera ditindaklanjuti. Orang-orang itu mau maju, KPU justru kayak ngerem gitu ya, kayak mau mundur. Kan kita jadi mempertanyakan apakah ini berhubungan dengan kenaikan insentif 50% yang baru diberikan oleh Presiden Jokowi. Bikin KPU jadi masuk angin. Nah, update tadi malam ini ya. Sesudah banyak desakan terhadap KPU untuk segera merevisi PKPU sesuai dengan putusan MK. Baru tadi malam sekitar jam 8 malam ya, keluar pernyataan dari KPU bahwa mereka akan menindaklanjuti putusan MK, termasuk akan melakukan revisi PKPU. Baru deh, setelah didesak berbagai pihak, termasuk ada penegasan dari beberapa mantan ketua MK, baru KPU merespon dengan sebagaimana mestinya. Walaupun saya masih mempertanyakan ya, kenapa tadi itu kesannya menahan diri, nggak berani langsung menyatakan akan merevisi PKPU. Apakah tadi memang sempat masuk angin? Lalu sekarang baru berani karena sudah kerokan. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.